hukum. Tentunya sobat-sobat di rumah pasti penasaran apa itu sosiologi hukum. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Baiklah sobat, kami akan membahas mengenai ide dasar pemikiran sosiologi hukum. Baiklah sobat, berbicara mengenai pemikiran sosiologi hukum, dalam hal ini pemikiran sosiologi hukum itu terfokus kepada keberadaan empirik atau faktual hukum, di mana dalam hal ini memperlihatkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan kepada hukum dalam sistem yang konseptual, melainkan pada kenyataan di dalam kemasyarakatan yang dimana di dalam hukum merupakan sasarannya. Objek dari sosiologi hukum dalam hal ini adalah kenyataan di kemasyarakatan. Kemudian, jika kita berbicara mengenai sejarah perkembangan sosiologi hukum, dalam hal ini tidak berjalan begitu mulus karena banyak ahli yang meragukan kegunaan dari sosiologi hukum itu sendiri. Terutama salah satunya adalah Hans Kelsen, di mana ia berpendapat bahwa dogmatik hukum tidak perlu latah dalam mengkaitkan dirinya sebagai ilmu kenyataan, karena ilmu hukum bukan merupakan ilmu kenyataan. Apa yang dikatakan sebagai objek dari sosiologi hukum di sini bukan merupakan hukum, melainkan gejala-gejala lain yang paralel dengan hukum. Namun pada kenyataannya perkembangan atau dinamika di dalam masyarakat merupakan salah satu pendorong dalam perkembangan sosiologi hukum, terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jika kita berbicara mengenai ide dasar pemikiran sosiologi hukum, tentu saja tidak terlepas dari para tokoh yang telah menyumbangkan kerangka berpikirnya mengenai sosiologi hukum. Adapun tokoh-tokoh tersebut seperti Paul Savigny, Max Weber, Robert Early, Holmes, dan Emil Durkheim, dan lain sebagainya. Mereka adalah para tokoh yang telah menyumbangkan kerangka berpikirnya. Tentu saja kerangka pemikiran tersebut berbeda-beda, dan masyarakat tentu akan memiliki pendapat yang berbeda mengenai pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, dari hal itu saya akan menanyakan kepada sobat-sobat saya. Sobat-sobat saya di sini lebih sependapat atau sejalan dengan kerangka berpikir yang mana? Karena setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Yang pertama, kita langsung ke Sobat Clara. Sobat Clara lebih setuju atau sependapat dengan kerangka berpikir ahli yang mana? Nah, terima kasih Novira. Jadi sobat, saya itu lebih sepaham atau sependapat dengan pemikiran sosiologi hukumnya Paul Savigny. Nah, Paul Savigny ini merupakan tokoh mazhab sejarah. Seperti yang kita ketahui, Paul Savigny ini merupakan pelopor kajian antara perkembangan dinamika hukum dan sejarah peradabannya. Nah, jadi menurut Savigny ini, hukum itu tidak seharusnya dibuat dengan sengaja oleh pembuat undang-undang, namun secara fundamental hukum itu terbentuk dari ada istiadat dan kepercayaan yang secara internal diyakini oleh keinginan dari rakyat. Nah, jadi menurut Savigny itu bahwa hukum itu akan berhenti ketika masyarakat ini tidak ada di muka bumi ini. Jadi secara tidak langsung hukum ini mengikuti perkembangan masyarakat. Dan jika kita memproyeksikan pendapatnya dari Savigny bahwa hukum itu baru berhenti berproses manakala sistem masyarakat itu sendiri sudah lenyap dari muka bumi ini. Dan juga hukum itu mencerminkan tentang volkes atau jiwa bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa antara individu satu dengan individu lainnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan seringkali terjadi pergesekan atau pertentangan. Oleh sebab itu, maka sangat diperlukannya hukum untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Satu lagi sobat, bahwa hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin itu saja, Nofira. Nah sobat, itu tadi penjelasan dari Clara, di mana sobat Clara lebih sejalan atau setuju dengan kerangka pemikiran sosiologi hukum menurut Polsabiki, di mana dalam hal ini Polsabiki menitik beratkan atau menyatakan bahwa sosiologi hukum itu merupakan cerminan dari jiwa bangsa. Nah kemudian kita akan beralih ke sobat Cendi. Kita akan menanyakan sobat Cendi lebih setuju atau sejalan dengan kerangka pemikiran sosiologi hukum dari ahli yang mana. Pada sobat Cendi kami persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik sobat, jadi ide dasar atau dari sosiologi hukum itu sendiri, saya lebih setuju atau lebih sependapat kepada pemikiran dari Eugen Early. Jadi sebelumnya Eugen Early ini adalah seorang ahli yuris dan sosiolog yang berasal dari Austria yang hidup di zaman Weber dan dianggap sebagai pembentuk ilmu hukum tersendiri. Dan pemikiran sosiologi hukum menurut Early ini memandang hukum itu sebagai kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi hukum itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat mengikuti dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa hukum dan masyarakat itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi hukum itu hadir di mana dan sumber hukum yang terpenting itu adalah kebiasaan dan bukan dari kehendak penguasa. Jadi hukum itu lahir atau terbentuk dari kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi hukum itu bukan hadir dari penguasa atau pembentuk hukum. Sebenarnya pemikiran hukum antara Eugen Early ini sendiri dengan Ponsapigny itu hampir sama karena orientasinya sama-sama kepada masyarakat, tetapi terdapat sedikit perbedaan pemikiran antara Eugen Early ini sendiri dengan Ponsapigny, yaitu letak perbedaannya itu terletak pada penggambaran. Jika Ponsapigny lebih kepada polges atau jiwa bangsa, sedangkan pemikiran dari Eugen Early ini lebih berfokus kepada living law dan fact of law. Living law itu sendiri adalah hukum yang hidup dalam masyarakat sendiri dan juga fakta hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi saya sangat setuju dengan pemikiran dari Eugen Early ini sendiri karena menurut saya jika kita mengorientasinya kan kepada polges itu lebih luas jangkauannya. Jadi saya tuh lebih umum. Jadi kalau di pemikiran Eugen Early ini lebih menekankan bahwa setiap masyarakat tuh punya kebiasaan atau dinamika hukum yang berbeda antara daerah yang satu atau tempat yang satu dengan tempat yang lain. Jadi tidak bisa kita samakan atau kita buat menjadi satu peraturan yang sama. Nah, saya itu tetap pada tetap pada Ponsapigny sepaham, yaitu bahwa hukum itu merupakan cerminan dari jiwa bangsa atau sebenarnya proses. Menurut saya, jiwa bangsa itu mencerminkan bagaimana dinamika masyarakat secara keseluruhan dan tidak terbatas. Jadi kalau yang seperti yang saya bilang bahwa Hukum itu harus mengikuti dinamika yang ada di tempat-tempat tertentu. Nah, jika seperti itu menurut saya tentunya pasti banyak peraturan-peraturan yang ada dan tentunya pastinya akan terjadi pertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Jadi menurut saya cukup satu aja hukumnya itu, tapi ditaati daripada banyak-banyak, ya tentunya pasti akan terjadi pertentangan. Jadi saya ingin sedikit menanggapi lagi dari pernyataan dari Claranda tadi bahwa menurut saya Eugen Early sendiri tidak memberikan batasan bahwa hukum itu tuh harus satu, bahwa hukum itu bisa dibentuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi seperti kita ketahui bahwa ada peraturan dari pemerintah pusat dan daerah. Jadi kayak pemerintah pusat itu merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah, dan pemerintah daerah pun membuat peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di pusat. Jadi menurut saya tidak akan ada keserautan atau ketidakteraturan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Dan yang ingin saya tambahkan, Early ini mempunyai poin penting, yaitu dia tuh beranggapan bahwa
hukum itu tidak diciptakan untuk sanksi. Jadi masyarakat tuh tidak boleh berpikiran bahwa hukum itu merupakan sanksi. Jadi hukum itu dibentuk untuk membuat masyarakat itu teratur. Dan poin yang kedua itu bahwa hukum itu lahir dari fakta yang ada di dalam masyarakat. Jadi hukum itu tidak membebani masyarakat, tapi hukum itu hadir karena fakta yang ada di masyarakat. Jadi hukum itu menyesuaikan juga dengan apa yang ada di masyarakat. Dan poin ketiga, hukum itu tidak bisa dijadikan sebagai alat politik. Jadi hukum itu diciptakan untuk masyarakat, bukan untuk penguasa. Jika hukum itu diciptakan oleh penguasa, maka kemungkinan besar hukum itu hanya dibuat untuk kepentingan penguasa. Tapi seperti kita ketahui bahwa hukum itu hadir untuk masyarakat. Jadi hukum itu lahir karena kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Dan faktor terakhir yang keempat adalah hukum itu merupakan faktor dominan dalam hukum positif. Saya setuju sih dengan pendapat kamu tadi yang poin ketiga kalau nggak salah, yaitu hukum itu bukan merupakan alat dari kekuasaan politik. Itu saya sangat setuju sekali karena tidak layak hukum itu dijadikan alat untuk politik. Nah, sobat, sudah kita dengar tadi pendapat dari sobat Clara dan sobat Candy. Tentunya setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda dan setiap orang juga berhak untuk menyampaikan pendapat. Tetapi pada intinya pemikiran dari Konsafitri dan teman-teman itu menitik beratkan sosiologi hukum itu dan memfokuskan sosiologi hukum itu kepada masyarakat, karena sosiologi hukum itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, sobat-sobat di rumah, itu tadi adalah bincang-bincang santai kami mengenai sosiologi hukum, tepatnya di dasar pemikiran sosiologi hukum. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan apa yang ilmu yang telah kami berikan semoga bisa bermanfaat bagi sobat-sobat di rumah. Dan sobat-sobat di rumah jangan takut untuk menyampaikan pendapat, karena setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Sekian video dari kami pada kali ini. Assalamualaikum